Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersua kembali untuk melanjutkan kajian kita. Untuk kesempatan saat ini saya akan menyampaikan atau membahas masalah keutamaan menjaga sholat 5 fardu dan sekaligus ancaman peringatan bagi orang yang melalaikan sholat 5 fardu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang saya hormati, dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullahi alaih, di sana ada hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum warada fil hadis. Sebagian ulama mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis, anna sesungguhnya man hafadha ala salati akramahullahu ta'ala bi khamsin khisal. Barang siapa menjaga salatnya, menjaga salat 5 waktu, 5 fardu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, akan memberikan kepadanya dengan 5 perkara. Siapa yang menjaga salatnya 5 waktu, 5 fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 5 perkara. Allah akan memuliakannya dengan memberikan 5 perkara. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan janji lewat baginda Rasul bagi orang yang memperhatikan, menjaga dengan sungguh-sungguh salatnya 5 fardu sehari semalam. Apakah 5 perkara yang akan Allah berikan bagi mereka yang menjaga salatnya 5 fardu? Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga salatnya 5 waktu, yang pertama adalah dihilangkan atau diangkat kesempitan dari hidupnya. Yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesempitan dari hidupnya. Allah akan menghilangkan kesempitan kehidupannya. Artinya, kata para ulama, mengangkat kesempitan
dari hidupnya, rezekinya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah. Allah akan mengangkat atau menghilangkan kesempitan rezekinya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, umumnya kebanyakan manusia perkara atau masalah atau urusan yang paling urgent, yang paling pokok itu masalah ekonomi, masalah materi, persoalan ekonomi. Orang kaya, masalah yang paling pokok juga masih mempersoalkan masalah rezeki. Apalagi orang miskin. Masalah yang paling urgent, yang paling pokok adalah masalah rezeki, masalah ekonomi. Pejabat walaupun sudah punya jabatan, tetap masalah yang paling urgent, yang paling pokok juga masalah keuangan atau masalah rezeki. Orang biasa yang tidak memiliki jabatan juga umumnya perkara dalam hidupnya yang paling pokok masalah rezeki, masalah ekonomi. Orang kota, orang desa, laki-laki atau perempuan, hampir semua manusia dalam hidup ini, dalam kehidupan di dunia ini, perkara yang paling menyita waktu, perkara yang paling menyita pikiran, perkara yang paling menyita tenaga, masalah ekonomi, persoalan rezeki, persoalan masalah keuangan. Kita melihat, bahkan kita juga melakukan bagaimana waktu kita, tenaga kita, pikiran kita paling banyak kita curahkan, kita berikan untuk perkara-perkara yang ada kaitannya dengan persoalan rezeki. Pergi pagi, pulang petang. Bahkan ada yang pergi pagi sebelum jam 6 pagi. Bahkan ada yang berangkat sebelum subuh. Bahkan ada yang tidak sholat subuh, berangkat dalam keadaan keluarganya belum terbangun, sehingga rumah tangga itu punya kunci rumah double. Karena keluarganya belum bangun, maka ayahnya atau bahkan istrinya mengunci rumahnya supaya tidak mengganggu keluarganya di rumah ketika masih nyenyak tidur. Akhirnya punya kunci rumah double. Berangkat sebelum subuh, nanti pulang malam hari. Pulang dalam keadaan keluarganya sudah tidur, karena tidak mau mengganggu keluarganya yang sudah tidur. Mungkin pulangnya jam 21 malam
atau jam 9 malam, maka anak-anaknya juga sudah tidur. Maka agar tidak mengganggu keluarganya tidur, maka bapak pun punya kunci serep. Begitulah orang dalam mencari kehidupan, dalam mencari rezeki. Berangkat pagi, pulang malam. Ini isi kehidupan dimanapun tempatnya. Hiruk pikuk kehidupan manusia banyak dicurahkan untuk mengejar rezeki, mengejar jabatan, mengejar materi. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sesungguhnya agama kita ini mengatur. Agama kita ini sudah mengatur, sudah jelas aturannya dalam agama kita. Kapan waktu mencari nafkah, kapan waktu untuk ibadah, kapan waktu untuk bersama keluarga, kapan waktu makan dan istirahat. Kita tinggal siap menjalankan saja. Maka jangan sampai kita tidak paham perkara ini. Ketika ibadah, ya kita jaga ibadah. Ketika kita waktunya bekerja, ya kita harus bekerja. Ketika waktunya untuk makan, ya kita harus makan dan istirahat. Ketika waktunya untuk tidur, kita harus tidur. Tertib hidup dalam agama Islam ini. Jangan sampai kita karena ambisi, ingin mencari harta, ingin mengumpulkan uang banyak-banyak, ingin mengejar pangkat dan jabatan, lalu mengorbankan waktu ibadah, mengorbankan waktu untuk makan dan istirahat. Tentu ini akan merugikan dirinya, akan mengorbankan juga keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang mulia baginda Rasul, dalam hadis tersebut Rasul kita menyampaikan bahwa barang siapa yang menjaga sholatnya yang 5 waktu, dijaga, diperhatikan, dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuk awal waktu, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu takut persoalan masalah keuangan. Rasul kita berjanji, Nabi kita bersabda, orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka akan dihilangkan, akan diangkat kesempitan rezekinya. Rezekinya oleh Allah akan dipermudah tanpa bersusah payah. Lewat ibadah, rezeki kita akan dipermudah oleh Allah. Lewat ibadah, Allah akan menghilangkan kesempitan rezeki. Kita harus yakin dengan janji dari agama kita ini. Kita harus yakin dengan janji Rasul, dengan janji Allah. Orang yang betul-betul menjaga ibadah,
tidak mungkin hidupnya akan susah. Tidak mungkin rezekinya akan seret. Yakinlah kepada agama kita. Yakinlah kepada Allah Rasulnya. Dengan kita menjaga ibadah, pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar masalah rezeki. Banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimat yang tidak sabar karena sedikit ada masalah dengan masalah rezekinya, sempit rezeki, maka begitu ringannya, begitu gampangnya, begitu mudahnya, begitu entengnya meninggalkan sholat 5 waktu. Maka orang yang seperti ini akan rugi dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, bagi orang yang menjaga, yang memperhatikan sholatnya yang 5 waktu, Rasul kita bersabda, Allah akan memberikan janji yang kedua, yaitu wa'adzabal qabri. Wa'adzabal qabri. Allah akan selamatkan dari azab kubur. Azab kubur ini ada, dan kita harus meyakini kebenaran Rasul. Azab kubur ini ada. Nikmat kubur pun juga ada. Nikmat kubur hak, benar adanya. Azab kubur hak, juga benar adanya. Maka kita sebagai orang beriman harus yakin dengan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Jangan pernah kita mendustakan hal ihwal alam barzah. Jangan pernah kita mendustakan atau ragu pun jangan dengan adanya nikmat atau azab kubur. Yang bisa merasakan adanya nikmat kubur maupun azab kubur, merekalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau di antara kita ada yang masih ragu dengan adanya azab kubur, ya silakan Anda mati dahulu. Silakan Anda wafat dahulu, baru akan tahu adakah azab kubur itu. Maka di antara sekian banyak ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Yakin beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang di luar nalar otak kita, yang gak bisa dilihat oleh mata, yang gak bisa didengar oleh telinga, yang gak bisa diraba dengan tangan, bahkan gak bisa dipikirkan oleh akal. Itu wilayah keimanan yang iman kita, hati kita harus menerima dogma, doktrin dari ajaran agama ini.
bahwa yang namanya dogma atau doktrin ajaran agama Islam juga ada yang tidak masuk akal, yaitu ajaran di wilayah masalah yang gaib. Di alam kubur, yang walaupun manusia sudah hancur, agama kita mengajarkan di sana ada nikmat kubur dan azab kubur. Ini tidak bisa diteliti, tidak bisa diadakan penelitian, dibongkar makamnya. Adakah nikmat kubur? Adakah azab kubur? Tidak bisa diteliti dengan akal kita. Tapi iman kita, hati kita dituntut untuk membenarkan, meyakini adanya hal ehwal di alam kubur atau alam barzakh. Orang yang mati, yang amalnya baik, maka di sana akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan orang yang jahat, orang yang buruk amal perbuatannya, pasti di alam kubur akan mendapatkan yang namanya azab kubur. Maka perkara yang paling pokok, yang paling besar bagi setiap manusia yang meninggal dunia, ketika sudah dimakamkan, diletakkan di pemakaman yang lahat, perkara yang paling besar, yang paling berat yang dihadapi oleh setiap orang yang meninggal adalah perkara azab, perkara azab kubur. Sanggupkah setiap orang yang mati menghadapi perihal pertanyaan di alam barzakh, alam kubur? Itu perkara yang paling besar yang dihadapi oleh setiap orang yang wafat, dan semua kita pasti akan menjalaninya. Semua manusia pasti akan melewatinya, fase di alam barzakh. Tidak ada manusia yang kekal di dunia. Tidak ada manusia yang tetap kekal hidup di dunia. Semua pasti akan berakhir dengan kematian. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apapun nama makhluk hidup tersebut, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, iblis, ikan, burung-burung, malaikat sekalipun pasti akan merasakan kematian. Maka amalan di antara ibadah yang akan bisa menyelamatkan manusia dari azab kubur ialah menjaga sholat 5 fardu. Menjaga sholat fardu yang 5 kali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dari azab kubur. Hanya ibadah yang bisa membela kita dari azab kubur. Harta kita,
jabatan kita, suami kita, istri kita, kawan, anak, kerabat, pangkat jabatan, semua tidak bisa menolong kita ketika kita masuk di alam kubur. Hanya ibadah kita yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Maka mari sama-sama kita jaga sholat kita yang 5 fardu. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini amalan sholat bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang menjaga sholatnya yang 5 waktu adalah wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Orang yang menjaga sholatnya yang 5 fardu sehari semalam, maka akan diberikan oleh Allah catatan amalnya melalui tangan sebelah kanannya. Jadi orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan amalnya dari arah tangan yang sebelah kanan. Maka setiap orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya kelak yaumul qiyamah itu akan dibagikan, akan diberikan buku atau rapot yang isinya tentang amal perbuatan selama hidup di dunia. Sejak manusia akil baligh sampai wafat, seluruh perbuatannya, seluruh ucapannya, seluruh karya-karyanya itu tercatat dengan lengkap. Allah Subhanahu wa ta'ala punya utusan yang sangat terpercaya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya komputer yang super canggih, komputer yang tidak bisa error. Komputernya itu namanya malaikat. Ada 2 malaikat pencatat amal perbuatan manusia. Yang pertama adalah malaikat yang bertugas mencatat amal yang baik, namanya atid. Dan yang kedua, malaikat yang bertugas mencatat amal yang buruk, namanya atid. Rakib adalah malaikat yang bertugas mencatat amal yang baik. Atid, malaikat yang bertugas mencatat amal yang buruk. Ini 2 malaikat utusan Allah yang tugasnya mencatat amal manusia. Jadi seluruh perbuatan manusia oleh kedua malaikat ini dicatat, dan tidak mungkin malaikat tersebut akan berbuat curang. Tidak mungkin. Kedua malaikat tersebut sangat amanah, sangat terpercaya.
sekecil apapun perbuatan baik manusia pasti akan tercatat. Dan sekecil apapun perbuatan buruk manusia juga akan dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun akan Allah tampakkan, akan Allah berikan catatannya, dan akan Allah balas. Dan sebaliknya, siapa yang beramal buruk sekecil apapun, sekecil debu, sekecil atom pun Allah akan tampakkan, Allah akan beri balasan kepada mereka. Jadi kita yang sekarang masih hidup lagi membuat rapot, lagi mengisi rapot kalau istilah anak sekolah. Nanti setelah kita dibangkitkan dari kubur, ya, maka catatan amal perbuatan kita oleh Allah akan diberikan kepada yang bersangkutan. Seluruh manusia akan menerima, akan diberikan rapot atau buku yang isinya tentang catatan amal perbuatannya. Maka manusia dalam menerima buku catatan amal perbuatan itu ada 3. Ada golongan manusia yang menerima catatan amal itu dari arah tangan sebelah kanan. Dan ada golongan manusia yang diberikan catatan amal, diberikan buku amal, rapotnya dari arah tangan sebelah kiri. Bahkan ada golongan manusia yang diberikan buku catatan amal dari belakang, dari arah belakang. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Siapa orang yang diberikan buku catatan amal dari arah tangan sebelah kanan? Mereka adalah orang Islam, orang beriman. Orang beriman, orang Islam yang baik, lebih banyak amal baiknya. Maka ketika orang beriman menerima buku catatan amal dari arah tangan sebelah kanan, itu pertanda orang itu akan sukses, akan selamat, akan bahagia. Sementara golongan orang yang menerima buku catatan amal dari arah tangan sebelah kiri juga ini golongan orang-orang beriman, golongan orang-orang Islam juga, tetapi golongan yang kedua ini yang menerima dari tangan sebelah kiri itu mukmin atau muslim yang banyak keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya.
Maka orang yang kedua ini yang menerima buku catatan dari arah sebelah kiri itu alamat celaka. Nasibnya buruk. Dia akan menjalani azab yang pedih. Walaupun setiap orang beriman, walaupun dia punya dosa yang harus menerima resiko, harus masuk neraka, tapi suatu saat semua orang beriman itu akan dibebaskan dari neraka. Suatu saat pasti akan masuk surga. Tapi berapa lama tinggal di neraka itu sangat tergantung dari sedikit banyaknya dosa yang ia kerjakan. Maka yang sebelah tangan kanan akan lancar masuk surga, dia sukses, dia bahagia. Sementara yang dari sebelah kiri mukmin yang akan celaka, akan binasa, akan susah, akan menjalani kehidupan yang Masya Allah pedihnya azab Allah. Kemudian siapa golongan manusia yang menerima buku amalnya dari sebelah belakang? Itulah golongan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya selain orang beriman. Dan mereka yang kafir itu akan menjadi warga negara atau penduduk neraka yang permanen, yang selama-lamanya tidak akan dibebaskan dari neraka. Itu yang ketiga. Orang yang menjaga sholat 5 waktu maka akan diberikan catatan amalnya dari arah tangan kanannya. Doa kepada Allah semoga kita semua nanti kalau dibangkitkan dari kubur kita akan diberikan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, bagi orang yang menjaga sholatnya 5 waktu dengan baik, Rasul kita bersabda, wa yamurru 'ala siratin kal barkin. Wa yamurru 'ala siratin kal barkin. Nanti ketika manusia digiring di akhirat untuk melewati jembatan sirat, maka orang yang menjaga sholatnya mereka akan melintasi sirat secepat kilat, sampai ke surga. Seluruh manusia akan digiring untuk melewati jembatan ini. Hanya satu jembatan dilewati oleh seluruh manusia, baik manusia yang beriman maupun manusia yang kafir. Tidak ada jembatan alternatif. Satu itulah jembatan yang menghubungkan ke surga. Yang bawahnya itu neraka yang sangat panas apinya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membuat sayembara, hei hambaku,
wahai manusia semuanya, silahkan Anda memasuki surga, tapi syaratnya harus lewat jembatan ini. Siapa yang bisa melewati jembatan ini dengan selamat, maka ia akan masuk surga. Maka perkara yang paling besar, yang paling pokok, yang paling berat setiap manusia ketika melewati jembatan ini, jembatan Sirat, adalah mampukah, bisakah, selamatkah melewati jembatan Sirat ini. Ya, kata ulama-ulama kita, katanya jembatan ini sangatlah kecil, sangat kecil, sangat tipis, sangat tajam. Kecil, tajam, dan panjang. Saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa panjangnya jembatan Sirat ini adalah 1.500 tahun perjalanan. 1.500 tahun perjalanan. Mendaki itu ditempuh 500 tahun, kemudian turun 500 tahun, dan mendatar 500 tahun. Kecilnya, kata ulama kita, seperti rambut yang dibelah 7. Tajamnya seperti pedang. Jadi kecil, tajam, dan panjang. Nah, itulah yang paling pokok, yang paling dirisaukan, yang paling dipikirkan oleh setiap manusia yang akan melintas Sirat. Bisakah, mampukah, selamatkah sampai ke surga? Maka ada manusia yang melewati Sirat dengan aman, ada yang tidak aman, ada yang melewati Sirat secepat kilat yang menyambar, ada yang seperti orang lari maraton, ada orang yang lewat Sirat seperti berjalan biasa, ada yang lewat dengan cara merangkak, bahkan ada yang ngesot. Sangat tergantung dari amal perbuatannya. Ada yang sampai ke surga dengan selamat, ada yang hampir nyaris nyampai ke ujung sana jatuh, ada yang sampai separuhnya jatuh, ada yang baru sepertiga jembatan jatuh, bahkan ada yang baru melangkah jatuh. Itu sangat tergantung dari amal perbuatannya ketika masih di dunia. Maka ada riwayat hadis yang mafhumnya kurang lebih, ketika terjadi hujan, Nabi menangis. Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, sahabat pun ikut menangis.
dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa ketika hujan engkau menangis? Maka Nabi kita menjawab, wahai sahabatku, ketika datang hujan maka turunlah Jibril memberitahu bahwa nanti umatmu ketika melewati Sirat sedikit yang selamat sampai ke surga. Kebanyakan pada jatuh yang banyaknya seperti air hujan, sedikit yang selamat. Inilah yang saya sedihkan. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka amalan yang bisa menyelamatkan kita dari kecilnya, tajamnya, panjangnya ketika kita nyebrang Sirat ini adalah sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu. Nggak usah kita terlalu memikirkan kecilnya jembatan Sirat. Nggak usah terlalu kita pikirkan tajamnya jembatan Sirat. Dan nggak usah kita terlalu memikirkan panjangnya jembatan Sirat. Yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang sebelum datang kematian perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, terutama sholat 5 fardu diperhatikan. Karena janji Rasul ini bagi orang yang menjaga sholatnya yang 5 waktu, ketika kita melewati Sirat kita akan dipermudah, akan melintas ke tujuan Sirat secepat kilat yang menyambar, let sampai. Jadi amal kita yang akan memudahkan kita ketika kita melewati jembatan ini. Amal kita, sholat kita. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang kelima, bagi orang yang menjaga sholatnya dengan baik 5 waktu adalah wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke surga tanpa dihisab. Masya Allah, subhanallah. Ini janji Rasul kita, bahwa orang yang memperhatikan, orang yang menjaga sholatnya, maka orang itu akan dimasukkan ke jannah, ke surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa, ya, tanpa diadili, tanpa disidang. Seluruh manusia ketika tiba hari kebangkitan itu akan dihisab, akan diadili. Sekecil apapun amal perbuatan manusia akan dihisab. Ya, masa muda Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, akan diadili. Dalam riwayat hadis diceritakan yang kurang lebih mafhumnya adalah bila manusia sudah dibangkitkan dari kubur, ya, kaki tidak akan bergeser sebelum Allah bertanya tentang beberapa perkara.
Yang pertama, masa muda. Masa muda, Allah bertanya, dipergunakan untuk apa masa mudamu? Yang kedua, umur. Kalau sampai Allah panjangkan umurnya sampai usia tua, umurmu sampai tua dihabiskan untuk apa? Kemudian yang ketiga, Allah bertanya kepada mereka-mereka yang punya harta banyak. Hartamu kau dapatkan, kau peroleh dari mana? Dari sumber bagaimana? Bagaimana cara Anda, cara kamu mendapatkan, mencari harta? Dan setelah dapat harta, dibelanjakan kemana hartamu? Jadi kalau hisabnya, pertanyaannya harta, dua arah. Dari mana dan kemana? Dari mana diperoleh, dari mana ia dapatkan, dan dikemanakan harta itu. Ini pertanyaan yang sangat berat tentang soal harta. Karena ada orang yang mendapatkan harta dari sumber yang baik, sumber yang halal, sumber yang benar, lalu dibelanjakan untuk yang benar, untuk yang halal. Inilah sebaiknya, inilah seharusnya. Mencari dari sumber yang benar, dari sumber yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang benar, yang Allah ridhoi. Tapi ada juga orang yang mencari harta dari sumber yang halal, tapi dipergunakan untuk perkara yang haram. Dan ada juga orang yang mencari dari sumber yang haram, tapi dibelanjakan untuk yang halal. Seperti menang dari judi, menang dari masang nomor, atau mencuri, atau korupsi. Itu harta yang kotor, harta yang najis, harta yang Allah murkai. Tapi dibelanjakan untuk yang benar, untuk sedekah, untuk membangun masjid, untuk haji umroh. Mana mungkin Allah akan menerima dari sumber yang haram? Innallaha tayyib la yuqbal illa tayyib. Allah itu baik, hanya menerima dari sumber yang baik. Yang aneh juga ada orang yang mencari dari sumber yang haram, kemudian setelah dapat harta dipergunakan untuk yang haram juga. Apalagi yang ini, bahaya sekali. Hadirin yang berbahagia, maka orang yang menjaga sholatnya, maka hisabnya akan ringan. Hisabnya akan ringan. Bahkan menurut hadis ini, orang yang menjaga sholatnya dengan memperhatikan waktu-waktu dengan baik, awal waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke surga bila hisabin, tanpa diadili, tanpa disidang, tanpa dihisab. Masya Allah ini. Umumnya manusia akan dihisab seluruh amal perbuatannya, tapi bagi orang yang menjaga ibadah sholatnya dengan khusyuk, dengan baik, awal waktu, maka Allah akan memasukkan ke surga tanpa dihisab.
Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa man tahawana anis sholati, dan barang siapa yang malas dalam melaksanakan sholat, aqabahullahu bihamsa asyrata uqubatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Ini kebalikan yang tadi, siapa yang menjaga sholat akan diberikan Allah 5 kemuliaan, 5 keberuntungan. Yang ini siapa yang melalaikan sholat, yang malas dalam mengerjakan sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Khamsun fid dunya, 5 siksaan ketika di dunia. Wa salasun indal mauti, dan 3 siksa ketika akan mati. Wa salasu fil qabri, dan 3 siksa dalam kubur. Wa salasun inda furujihi minal qabri, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. Fa ammal lawati fid dunya, adapun 5 siksaan ketika di dunia, yaitu fal ula, pertama, tunza'ul barakatu min umrihi, tunza'ul barakatu min umrihi, dicabut keberkahan umurnya. Jadi umur, walaupun panjang umurnya, Allah cabut keberkahannya. Kata ulama, kalau umur sudah hilang keberkahan, Masya Allah, umurnya tidak ada kebaikan. Walaupun umurnya panjang, tapi sedikit kebaikan yang ia bisa lakukan. Wasaniyatu, yang kedua, tumha simahus solihina min wajhihi, dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Masya Allah, wajahnya yang walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, walaupun putih, maka dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya, sehingga wajahnya tidak enak dipandang, tidak sedap dilihat, karena malas mengerjakan sholat. Wasalitsatu, yang ketiga adalah kullu amali ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ia punya amal soleh yang lain, tapi gara-gara tidak melaksanakan sholat, malas mengerjakan sholat, maka amal-amal baik yang ia kerjakan Allah tidak akan memberi pahalanya. Masya Allah, rugi, sayang, dia banyak sedekah, dia banyak berbuat kebaikan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi pahala baginya gara-gara tidak melaksanakan sholat. Warrabi'atu, yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'u ilas sama, doanya tidak diangkat ke langit. Artinya kalau dia doa, Allah tidak akan menerima doanya. Karena apa? Karena tidak sholat. Walaupun panjang-panjang doanya, lama ketika berdoa, bahkan menangis ketika doa, tapi doanya tidak akan Allah terima. Karena apa? Tidak sholat. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu haqqun fi du'a'is shalihin, laisa lahu haqqun fi du'a'is shalihin,
tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Maka biasanya orang Islam ini dianjurkan untuk mendoakan orang Islam yang lain. Ya, dianjurkan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Kita dianjurkan untuk saling mendoakan kepada orang Islam, orang beriman. Nah, bagi orang yang tidak sholat, tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang soleh. Sangatlah rugi. Banyak orang soleh yang masih hidup. Mereka orang-orang soleh pada berdoa angkat tangan, mendoakan kebaikan kepada semua kaum muslimin yang merupakan saudaranya. Semua orang Islam, walaupun beda sukunya, beda hobinya, beda partainya, berbeda mazhabnya, berbeda tempat tinggalnya, berbeda kenegaraannya, semua orang beriman itu mendoakan saudaranya. Nah, bagi orang yang tidak sholat, maka kita tidak mendapatkan bagian dari doa orang beriman, orang soleh. Rugi mereka yang tidak mendapatkan cipratan doa orang-orang yang soleh. Kemudian wa ammal lati tusibuhu indal maut, adapun 3 musibah, 3 siksaan saat kematian adalah: yang pertama, yamutu dzalilan, mati dalam kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Ketika mati nampak aibnya, kelihatan aibnya. Masya Allah, ini Allah hinakan ketika ia mati. Yang kedua, yamutu ju'an, mati dalam kelaparan. Masya Allah, ini juga musibah, ini juga siksa. Mati dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, yamutu atshanan, mati dalam kehausan. Ini juga musibah, mati dalam kondisi kehausan. Walau suqiya biharad dunya ma rawiya min atshihi, walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia ini, tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaganya. Walaupun seluruh air di lautan diminumkan, maka tidak bisa menghilangkan dahaganya. Gara-gara tidak menjaga sholat yang 5 waktu. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi, adapun 3 siksa dalam kubur adalah: fal ula, yang pertama, yadhiqu alaihi al-qabru hatta talifu atla'uhu, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Jadi kubur itu akan bisa menghimpitnya, ya, sehingga tulang rusuk kiri kanannya bersilangan begini. Saking pedihnya, sangatnya azab kubur. Kubur akan menyempit. Wasaniyatu, yang kedua adalah yuqadu alaihi al-qabru naron fayataqallabu 'alal jamri lailan wa naharon, dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Na'udzubillah min dzalik. Ini azab kubur ini. Orang yang suka malas sholat akan dinyalakan api dalam kuburnya dan ia akan berguling-guling di atas api itu siang dan malam. Masya Allah. Wasalitsatu, yang ketiga,
yusallatu alaihi fi qabrihi su'ban ismuhu syuja'ul aqra ainahu min narin wa azfaruhu min hadid tulu kulli dhufrin masiratun yawmin yukallimul mayyita. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa yang bernama Syuja'ul Aqra, yang kedua matanya dari api dan kukunya dari besi, yang panjang setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya. Fayaqulu anna syuja'ul aqra. Ular itu mengatakan, aku adalah Syuja'ul Aqra. Wa sautuhu mislur ra'dil qasif. Ular itu suaranya seperti halilintar yang menyambar. Wa yaqulu, ular itu mengatakan, amarani rabbi, Tuhanku telah menyuruhku, an adribaka ala qadyi'i salati subhi ila ba'di tulu'i syamsi. Tuhanku menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan salat subuh hingga terbit matahari. Wa adribaka ala qadyi'i salati zuhri ila al-'asri. Dan Tuhanku menyuruhku agar memukulmu dari zuhur sampai asar, karena kamu telah melalaikan salat zuhur sampai asar. Wa adribaka ala qadyi'i salatil 'asri ilal maghribi. Dan Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari asar sampai maghrib, karena kamu telah melalaikan salat asar sampai maghrib. Wa adribaka ala qadyi'i salatil maghrib ilal isya. Dan Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari maghrib sampai isya, karena kamu telah melalaikan salat maghrib sampai isya. Wa adribaka ala qadyi'i salatil isya ilal fajri. Dan Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari isya sampai subuh, karena kamu telah melalaikan salat isya sampai subuh. Fakullama darabahu darbatan yaghudhu fil ardi sab'ina fira'an fala yazalu fil qabri mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Setiap pukulan akan membenamkannya ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat. Wa ammal lati tusibuhu inda khurujihi minal qabri fi mawqifil qiyamah. Adapun 3 siksa ketika dibangkitkan pada hari kiamat adalah: yang pertama, fasyiddatul hisab, dihisab sangat berat, jadi hisabnya sangat berat. Yang kedua, wasakhatur rabbi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wadkhulun nar, dimasukkan ke dalam neraka. Semua berjumlah 14. Satu tidak disebutkan oleh perawi hadis. Wa fi riwayatin fa innahu ya'ti yaumal qiyamah wa ala wajhihi salasatu asturin maktubatin. Riwayat lain menyebutkan barang siapa melalaikan salat, ia akan datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan. As-satrul awal, tulisan baris pertama yaitu: Ya
mudhi'a haqqillah, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. As-satrul Fani, tulisan baris yang kedua adalah ya makhsusan bi ghadabillahi, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhanahu wa taala. As-satrul tsalitsau, tulis baris yang ketiga adalah kama dhayya'ta fid dunya haqqallahi fa'aisul yauma anta min rahmatillahi, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hari ini, hari kiamat, kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, azab atau siksa bagi orang yang malas mengerjakan sholat 5 fardu. Bagi orang yang percaya, yang yakin dengan sabda Nabi, pasti akan memperhatikan sholatnya. Kalau disampaikan hadis Nabi tentang siksa bagi orang yang malas mengerjakan sholat, kok masih bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik untuk kita semuanya, untuk diri kita sendiri, untuk para kerabat kita, dan semua kaum muslimin, supaya semua selamat dari azab siksa yang Nabi ceritakan dalam hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa menjadikan asbab hidayah kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.